Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verena Safira, Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi nilai UAS saya di semester 4 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Teknologi sistem informasi atau sistem komputer, sistem perangkat keras, sistem perangkat lunak. Hubungan perangkat keras dengan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer, berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komputer dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada apanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set, yang telah ditentukan dan apa adanya, atau yang juga disebut dengan istilah dapat dimengerti oleh hardware tersebut. Maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah dilakukan atau ditentukan oleh pemberi perintah. Teknologi sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ada 5 komponen yang tersedia sebagai berikut. Yang pertama, komputer untuk memproses informasi. Yang kedua, terminal atau I/O device yang mengirim atau menerima data. Saluran komunikasi, media di mana data atau suara dikirim device. Yang ketiga, prosesor komunikasi menyediakan fungsi pendukung untuk menerima dan transmisi. Yang keempat, data atau SW komunikasi mengendalikan aktivitas. Yang terakhir, I/O dan mengendalikan fungsi-fungsi lain dari jaringan komunikasi arah pengiriman data. Aplikasi sistem informasi. Sistem informasi saat ini mengalami banyak perkembangan dan mempunyai banyak contoh aplikasi. Sistem aplikasinya itu sendiri. Setiap contoh memilih tujuan yang berbeda-beda pada penerapannya. Hal ini didasari kebutuhan pada pengguna sistem aplikasi itu sendiri. Berikut akan dibahas tentang jenis dari sistem informasi dan seperti apa contoh aplikasi dari sistem informasi itu sendiri, jenis dan contoh aplikasi sistem informasi Information Reporting System atau IMS, TPS Transaction Processing System, OAS Office Automation System, KWS Knowledge Work System, SIM Sistem Informasi Manajemen, dan DSS Decision Support System. Aplikasi sistem informasi pada level organisasi. Setiap level manajemen melakukan kegiatan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan informasi yang berbeda. Karena informasi yang dibutuhkan berbeda, sistem informasi yang digunakan juga berbeda. Manajemen dibagi menjadi 3 level, yaitu level bawah atau level operasional digunakan untuk mendukung manajer operasi dalam melakukan kegiatannya. Level menengah atau level taktik digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah terstruktur atau semi-struct. Yang terakhir, level atas, level strategik, digunakan untuk perencanaan strategik dan pemecahan masalah. Sistem informasi, strategi, dan sistem antar organisasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran output berupa informasi guna mencapai sasaran yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, untuk membangun sebuah sistem informasi yang baik diperlukan perorganisasian yang baik
dan di dalam sebuah organisasi yang memiliki tujuan tertentu diperlukan dukungan sistem informasi yang baik pula. Organisasi dalam perspektif teknis dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Organisasi memproses inputan yang berasal dari lingkungan yang merupakan faktor produksi utama menjadi produk dan jasa. Melalui proses produksi, output yang dihasilkan kemudian berupa produk dan jasa dikonsumsi oleh lingkungan sehingga menyediakan modal dan tenaga kerja tambahan sebagai input yang akan dikembalikan prosesnya. Pengembangan sistem informasi adalah proses pencarian solusi atau pemecahan dari suatu masalah baik secara terstruktur maupun berorientasi objek. Pengembangan secara terstruktur biasanya lebih menekankan pembuatan sistem berdasarkan proses kerja prosedur yang telah ditetapkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau terlalu cepat membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.